Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sausan Falik Astamenanta di 419.0090. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tugas besar EAD berjudul penguat audio. Penguat audio. Di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, dasar teori penguat audio, yang kedua, gambar rangkaian dan gambar hardware amplifier. Yang ketiga, dasar teori ICLM 386. Yang keempat, gambar terminal kaki dan gambar hardware ICLM 386. 5. Prinsip kerja. Pengertian penguat audio. Penguat audio atau amplifier adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal audio dari sumber-sumber sinyal yang masih kecil sehingga dapat menggetarkan membran speaker dengan level tertentu sesuai kebutuhan. Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan sinyal suara, yaitu memperkuat sinyal arus atau I dan tegangan atau V. Listrik dari inputannya menjadi arus listrik dan tegangan yang lebih besar di bagian outputnya. Besarnya penguatan ini sering dikenal dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio, gain power amplifier antara 20 kali sampai 100 kali dari sinyal input. Ya, di sini adalah contoh gambar rangkaian penguat audio hasil dari saya. Dan ini contoh gambar hardware amplifier. Pengertian ICLM 386. ICLM 386 adalah merupakan IC yang biasa digunakan untuk amplifier sederhana. Untuk membuat rangkaian amplifier menggunakan ICLM 386 ini membutuhkan sedikit komponen tambahan. Beberapa kelebihan menggunakan LM386 audio mini amplifier yaitu sumber tegangan dapat digunakan baterai 9 volt dan sudah bisa digunakan untuk menikmati musik dari beberapa perangkat seperti ponsel, laptop, ataupun MP3 player. Di sini contoh gambar terminal kaki IC LM386. Dan saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang ICLM 386. Yang pertama, pin 1. Pin 1 adalah pin gain digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Yang kedua, pin 2 adalah pin non-inverting digunakan untuk menyediakan sinyal audio. Yang ketiga, pin 3 adalah terminal inverting atau pembalik dan biasanya terhubung ke ground. Pin keempat atau GND, pin keempat adalah pin ground yang terhubung ke terminal ground system. Pin 5 atau V-out. Pin 5 adalah pin output digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Yang keenam, pin 6 atau VCC atau VSS. Pin 6 terhubung ke daya. Dan yang ketujuh, pin 7 atau bypass. Pin bypass atau pin 7 ini digunakan untuk menghubungkan kapasitor ke decoupling. Pin 8 atau gain. Pin 8 adalah pin pengaturan gain. Di sini adalah contoh gambar hardware ICLM 386. Prinsip kerja. Prinsip kerja pada ICLM 386 pada penguat audio ini pada dasarnya audio amplifier ini mencakup 3 blok fungsional seperti daya atau power serta output, bypass, gain, control. Pertama, hubungkan pin 4 dan pin 6 ke terminal ground atau GND. Kemudian sambungkan input dari sumber audio yang sudah disesuaikan pada generator audio dengan menghubungkan audio amplifier menggunakan sumber audio dengan terminal ground. Level input dapat dikontrol dengan menghubungkan potensiometer ke input. Selain itu, kapasitor akan dihubungkan
ke input dalam seri untuk menghapus komponen DC. Gain IC pada pin 1 dan pin 8 ini akan disambungkan dengan kapasitor 1 nanofarad dan resistor 10 R. Kemudian pada pin ke-7 adalah bypass yang akan dihubungkan dengan kapasitor 1 mikrofarad yang dapat membantu dalam pengurangan kebisingan. Untuk koneksi output, sebuah kapasitor 47 nanofarad dan sebuah resistor 10R akan dihubungkan secara seri di antara GND serta pin ke-5 dari IC. Filter termasuk kapasitor dan resistor akan digunakan untuk menyesuaikan impedansi input. Kemudian sambungan untuk ke speaker ini dapat dihubungkan menggunakan kapasitor 220 mikrofarad untuk menghilangkan sinyal DC yang tidak perlu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian hasil dari saya. Dan mulai dari pertama, yaitu C input. C input di sini untuk memasukkan audio yang berformat WAV. Dan setelah C input sudah dimasukkan dengan format WAV, di sini menggunakan 0,1 karena ditambah 1. NIM saya adalah 0 dan ditambah 1 jadi 0,1. Setelah itu masuk ke R adjustable. Di sini ada banyak percobaan, tetapi saya menggunakan satu percobaan karena untuk mempersingkatnya waktu. Di sini saya menggunakan 50%. Saya menggunakan yang low. Apabila ingin menggunakan yang high 100%. Setelah itu kita ke pin 1. Pin 1 ini masuk ke kapasitor dan resistor, setelah itu ke pin 8. Setelah itu pin ke-8, pin 3 dan 2 ini, pin 3 ini masuk ke R adjustable. Dan pin kedua ini ke bawah masuk ke ground. Pin keempat ke bawah dan masuk juga ke ground. Pin ke-7 ke bawah masuk ke kapasitor, setelah itu juga ke ground. Pin ke-6 ini menuju ke power setelah melewati kapasitor. Dan pin ke-5 ini menuju ke C output, tetapi sebelum masuk ke C output ada kapasitor dan resistor. Setelah itu, setelah C output menuju ke output amplifier. Di sini saya akan menjelaskan input audio analysis dan output audio analysis. Cara untuk menjalankan atau play input audio dan output cukup diklik kanan dan pencet simulate grade. Tetapi di sini input dan output sudah saya play karena untuk mempersingkatnya waktu. Untuk inputnya di sini, apabila ingin menginputkan, kita harus memilih klik kanan dan edit graph. Saya di sini menggunakan start dari 2 sampai 7. Dan di sini sudah saya play hasilnya yang mendekati 800. Dan yang outputnya yang paling tinggi hampir 1,50. Jadi rangkaian di sini dari hasil rangkaian penguat audio ini saya berhasil, yang inputnya awalnya hampir 800, keluar outputnya hampir 1,50, yaitu naik. Sekian penjelasan dari saya atau penjelasan tugas besar saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.